Jembatan Merah sudah ada dan terbentang sejak tahun 1800-an, ketika kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia. Jembatan ini tepat berada di atas aliran sungai Cipakajilan dan menghubungkan jalan antara Jalan Merdeka, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Veteran. Jembatan ini telah menjadi salah satu identitas Kota Bogor. Saking identiknya, masyarakat Bogor sendiri pun terbiasa menyebut daerah-daerah yang melintang dari Jalan Veteran sampai Jalan Kapten Muslihat dengan sebutan daerah Jembatan Merah. Dahulu, kawasan Jembatan Merah merupakan tempat yang asri dan dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh remaja-remaja bule, priai, sampai petinggi dan pejabat Hindia Belanda. Namun, kini kawasan ini telah menjadi salah satu pusat Kota Bogor, dengan hiasan gedung-gedung megah, pusat perbelanjaan, perkantoran, mewahnya balai kota, stasiun, hingga tempat bersejarah. Riuh suara manusia yang menjajakan dagangan, bisik knalpot dan klakson kendaraan, hingga bel stasiun yang rutin berbunyi menjadikan tempat ini salah satu tempat tersibuk di Kota Bogor. Jembatan Merah ketika terang saat siang hingga sore hari dipenuhi oleh para pemburu sandang, sebab di wilayah tersebut terdapat beberapa toko pakaian. Tidak hanya terdapat toko penjajah pakaian, kawasan yang membentang dari Jalan Veteran sampai Jalan Kapten Muslihat tersebut juga terdapat tempat-tempat bernilai lainnya, seperti alun-alun Kota Bogor. Tidak jauh dari alun-alun terdapat Masjid Agung Bogor, sebuah masjid kebanggaan masyarakat Muslim Kota Bogor yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Masjid yang bangunannya kurang lebih 4 tahun terbengkalai karena renovasinya yang tidak ujung usai. Kembali ke Jalan Merdeka, ke sebuah tempat yang memiliki nilai historis tinggi, yaitu Museum Perjuangan. Namun sayangnya nilai historis yang tinggi di tempat ini tidak diselingi dengan perawatan. Terang menyingsing, gelap menjelang. Hiruk-pikuk kota tak kunjung padam. Saat malam tiba, kawasan Jembatan Merah masih dipadati oleh lalu lalang kendaraan dan orang-orang berseliweran. Namun, suasananya telah berbeda. Toko penjajah pakaian kalah ramai dengan deretan gerobak-gerobak penjajah makanan. Para pencari sandang digantikan oleh para pencari pangan. Kuliner malam memang sudah menjadi identitas kawasan Jembatan Merah. Berbagai makanan dapat kita santap di sini. Dari yang ringan sampai yang berat. Dari yang asin hingga yang manis. Turun ya dari kakek saya gitu. Tahun berapa? 97-an. Mulai dari 87, 87. 87. Berarti tadi berdagang di tempat ini karena turun-temurun. Iya, betul. Rata-rata penghasilan semalam berapa? Tergantung yang namanya untuk makanan gini kan tergantung ada 300, 200, tergantung rame enggaknya. Kalau buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau buka kita ngikutin toko aja ya. Kalau toko tutup jam 8 kita buka. Kalau untuk tutupnya sekitar 3 pagi. Kalau semenjak pandemi, apa sih Mang kesulitannya? Ya kesulitannya karena kan tutupnya lebih awal. Terkadang nggak boleh makan di sini aja udah. Itu aja. Kalau perihal perizinan dagang di sini itu gimana? Kalau untuk perizinan mah kita minta dari toko aja. Toko aja. Kalau untuk tokonya boleh jual di sini ya kita ngikutin boleh. Itu aja. Berarti nggak menjauh ke hal-hal yang lain gitu Bang ya? Nggak ada. Di sini kan banyak nih dagangan bubur ada beberapa, docelang ada beberapa. Kok bisa sih makanannya pada sama gitu? Ada nggak sejarahnya atau gimana ya Bang? Emang udah dari dulu sih ya susah kita kalau misalnya ini. Tapi kalau saling pedagang gitu pernah ada cekcok atau gimana nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Yang penting mah gimana rezekinya aja gitu aja. Bergeser sedikit ke Jalan Merdeka.
Suasana malam di deretan pelataran toko di jalan tersebut berbeda bak hitam dan putih dengan suasana di deretan pelataran toko di Jalan Veteran. Jika di deretan toko Jalan Veteran menampilkan suasana orang-orang yang senang karena perutnya kenyang, pemandangan yang kalian dapat saksikan di pelataran toko Jalan Merdeka adalah suasana pelik. Kalian akan melihat para tunawisma yang terperangkap oleh dingin malam. Jadi, seorang tunawisma akan sedikit bercerita. Bapak asalnya dari mana? Ya, jadi saya udah jadi orang Bogor, tinggal di ke arah Cilandak. Ke arah Cilandak. Mulai menetap di sini itu sejak tahun berapa? Ya, jadi udah setahun 2 bulan. Udah setahun 2 bulan. Kalau kegiatan sehari-hari Bapak itu gimana sih kalau pas siang, sore, atau pagi? Ya, kalau saya sih sehari-hari memang niatnya usaha gitu. Ketemu apa aja. Kira-kira ya kalau memang ada yang mau ngajak kerja apa gitu. Bisa gitu. Apa aja kira-kira istilahnya bulu kasar gitu ya. Kalau setiap harinya itu Bapak menetap di sini terus atau pindah-pindah tempat Enggak, di toko saya lain? menetap di sini terus. Di tetap toko ini terus. Iya. Pernah dapat penanganan atau bantuan nggak Pak dari pemerintah? Enggak, saya nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Ya, satu pun belum pernah gitu ya, sekalipun. Bukan artinya kita tidak berusaha gitu ya. Ya Teman-teman yang lain juga nggak pernah dapat bantuan gitu Pak? mungkin dari kalau yang pemerintah? lain nggak tahu saya juga ya. Apa sama kita nggak tahu dah. Kalau pandangan Bapak nih sama orang-orang yang sering bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian itu kayak gimana Pak menurut Bapak? Ya, Warga-warga biasa gitu bagi-bagi. ya. Jadi menurut saya sih dia baik, ada peduli. Jadi artinya dia itu ke arah baik itu ada bagus lagi. Tidak jauh dari sini, juga terdapat para penjajah seks komersil atau PSK menjajakan diri, baik perempuan atau transpuan. Di pinggir-pinggir jalan Veteran dan di pelataran toko sekitaran Jalan Kapten Muslihat yang sudah tutup, mereka menunggu dan berharap para lelaki bernafsu berahi tinggi menghampiri memberinya rezeki. Mereka mematok harga kisaran 200 sampai 400 ribu untuk sekali main. Mulai dari ruang hidup sampai nasib yang berbeda. Juga mempertontonkan terang dan megahnya balai kota bergandengan dengan gelapnya dunia hitam yang pada akhirnya tidak selalu mewakilkan benderang kesejahteraan.